Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku akan presentasi terlebih dahulu. Ahmad, Zahra, alhamdulillah semua hadir ya. Sebelumnya kita akan melakukan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai nama-nama dari Al-Quran. Sebelumnya kita review dulu materi minggu lalu mengenai Al-Quran. Ibu akan menjelaskan sedikit, mengulang kembali materi dari Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Nabi Jibril alaihissalam sebagai mukjizat. Nah, Al-Quran ini disampaikan secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan bagi yang membacanya pun bernilai ibadah seperti itu. Nah, mengenai pertemuan minggu lalu ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita langsung masuk pada materi minggu ini mengenai nama-nama Al-Quran. Nah, sebenarnya ada banyak sekali nama-nama dari Al-Quran, tapi itu hanya menuliskan beberapa saja yang sudah tertulis. Nah, seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum, Al-Quran itu menyebutkan bahwa ada 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedi Islam untuk pelajar itu disebutkan ada 78 nama bagi Al-Quran. Nah, namun jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, itu akan didapatkan beberapa nama saja, yang lainnya bukanlah nama, melainkan hanya sifat, fungsi, atau indikator dari Al-Quran. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kelima nama-nama Al-Quran ini. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling dilekatkan pada kitab suci yang terakhir ini, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran sendiri berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang terdapat istilah Al-Quran, itu contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185, surah Al-A'raf ayat 204, dan juga surah Toha ayat 2. Nah, yang kedua yaitu Alkitab. Al-Quran disebut juga sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah. Nah, Alkitab juga bisa diartikan ditulis. Sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nama kata Alkitab sebagai nama Allah bagi Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus terdapat juga dalam surah Al-Imran ayat 3 seperti itu. Terus yang ketiga yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu berarti pembeda, yang berarti Al-Quran ini membedakan antara yang hak dan yang batil seperti itu. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Furqan ayat pertama seperti itu. Terus yang keempat itu ada Az-Zikr. Nah, Az-Zikr ini berarti pemberi peringatan, maksudnya memberi peringatan kepada manusia, memberi peringatan untuk kita semua. Jadi Al-Quran ini berfungsi sebagai peringatan untuk kita semua. Nah, ayat Al-Quran yang menyebutkan Az-Zikr sebagai nama lain kitab Allah itu terdapat pada surah Al-Hijr ayat 9. Ada yang ingin membacakan? Ya. Terima kasih, Mas. Nah, terus yang terakhir itu ada At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Nabi Jibril alaihissalam. Nah, Al-Quran ini diturunkan untuk disampaikan kepada umat manusia, khususnya umat muslim seperti itu. At-Tanzil sebagai nama lain Al-Quran dikemukakan oleh Suku As-Saleh sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Itu terdapat pada Quran surah Asy-Syura ayat 192. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita sebagai umat manusia hendaknya kita selalu mengamalkan, mempelajari isi dari Al-Quran, karena banyak sekali
isi dari Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai manusia, pedoman hidup kita sebagai umat Islam, seperti itu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai kitabku. Anak-anak semua bisa mempelajari dulu di rumah. Setelah itu besok kita bahas bersama-sama, seperti itu ya. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.